Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni'matillah wal haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallahu azim, shadaqal rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram wal muhtaram, para guru dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sebentar lagi akan sampai di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang dimana di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW menguatkan kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW mampu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dengan bersemangat untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih dengan membaca Al-Qur'an, zikir, berdoa, qiyamul lail dan yang lain. Karena masih ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada minggu-minggu sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai pengertian Al-Quran serta kedudukan Al-Quran. Maka di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuai tema yang sudah diberikan, yaitu tentang fadilah atau keutamaan Al-Quran. Begitu banyak fadilah dan keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Jangankan membacanya, mendengarkan saja pun kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ada hadis mengatakan, sering mendengarkan bacaan para sahabat, bahkan meminta sahabat untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Maka jika memang sudah kita tidak ada kemampuan untuk membaca Al-Quran, karena faktor usia, karena faktor udah terlalu tua, masih ada kesempatan, yaitu kita dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Atau kita sering duduk-duduk di majlis bersama ahli-ahli Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Mastama'u qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi tadarus bainahum illa nazala alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa fatumul malaikah wa dzakru fi man indah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda kepada kita, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkan sama mereka, saling mengajarkan di antara kita, kecuali turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, rahmat menyerami mereka, kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Para malaikat akan mengerumuni mereka dan Allah akan menyebut mereka
di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Ada ulama mengatakan membangga-banggakan mereka di majlisnya para malaikat. Apa maksudnya? Jadi kalau kita sudah memang mentok, sangat sulit untuk istiqomah membaca Al-Quran, minimal kita mau mendengarkan bacaan Al-Quran, minimal kita mau berkumpul dengan ahli-ahli Al-Quran, ya. Dan berkumpulnya itulah ketika kita niatkan untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan sakinah, baik ketenangan hati kita, ketenangan diri kita, syukur-syukur ketenangan jiwa, lahir dan batin kita, ya. Karena dengan Al-Quran lah, jangan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan yang lebih besarnya lagi, kita mendapatkan rahmatnya Allah. Inilah kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, inilah yang mampu akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi malaikat mengurungi kita, dan Allah membanggakan kita di majlisnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebelum saya membacakan beberapa hadis, ya, dalam kitab Muntakhab al-Hadis ini banyak kumpulan hadis, bahkan di kitab-kitab lain pun banyak, ya, yang menerangkan tentang keutamaan fadilah Al-Quranul Karim. Maka sebelum saya membaca hadis ini, ada yang harus saya sampaikan, ya, bahwasanya kehidupan kita ini di dunia ini hanyalah sementara. Kita bahagia, kita kaya, kita sedih, kita susah pun hanya sementara, ya. Namun kehidupan akhirat ini kehidupan yang sesungguhnya, yang bersifat abadan selama-lamanya. Kalau kita susah di dunia, sengsara di dunia, masih ada keluarga, masih ada saudara, masih ada tetangga. Tapi kalau misalkan nanti kita susah di akhirat, maka orang-orang pun sudah sibuk dengan amalnya masing-masing, menghisab dirinya masing-masing. Mumpung kita masih ada di dunia, mari, tak ada salahnya kita isi kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Percaya, karena Allah sampaikan kepada kita, kebaikan ini akan menghapus keburukan. Innal hasanatu yudhibna sayyi'at. Allah firman kepada kita, sesungguhnya kebaikan ini akan menghapus segala keburukan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan kekhilafan, termasuk saya, ya. Karena memang al-insan makan khata nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa, bahkan dosa. Maka bagaimana kekhilafan kita, ya, keburukan kita iringi dengan kebaikan, kita iringi dengan ibadah, sehingga ibadah yang tulus kita kerjakan karena Allah ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu. Ya. Kita rindu surga. Semua orang merindukan surga. Seandainya kita tahu, surga pun sebenarnya merindu dengan kita semua. Namun ada kriteria yang dirindukan oleh surga. Sesuai sabda Rasulullah SAW, ya, Rasul sampaikan kepada kita, ya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan, 4 jenis manusia. Apa yang pertama? Yang pertama ternyata adalah talil Quran. Siapa itu talil Quran? Tilawatul Quran,
orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi ketika kita sibuk dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, maka insya Allah surga akan rindu kepada kita. Syukur-syukur kita bisa memiliki 4 kriteria tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hifzil lisan, hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Kalau sekarang mungkin bukan cuma lisan yang dijaga, tapi jari juga yang dijaga. Memang ada lisan yang ngomong, katanya jarinya mengetik, membuat status yang membuat orang lain sakit hati. Lisan kita dijaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Apalagi lisan kita ini berkata kasar, berkata kotor kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Nauzubillah, subhanallah. Jangan sampai karena lisan kita ini, lisan yang jahat ini, lisan kita yang kotor ini menghalang kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan lisan kita untuk berzikir pada Allah, mengingat Allah, membaca Al-Quran ya Allah. Ucapan akan keluar dari lisan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa istighfar, kita biasa zikir mengingat Allah, ketika kita kaget pun yang kita sebut astagfirullah. Ketika kita kesandung pun yang kita ucap astagfirullah. Tapi kalau kita jarang istighfar pada Allah, jarang mengingat Allah, ketika kita kesandung atau kepladuk, bahasa Bekasinya yang kita sebut adalah buset, waduh, adau. Nah, ini kenapa? Karena lisan kita tak terbiasa dengan berzikir pada Allah. Bahkan sampai main futsal pun, olahraga pun, ketika dia mau nendang bolanya yang disebut Allah, yang disebut Bismillah. Kenapa? Karena lisannya dibiasakan untuk mengucapkan yang baik-baik, dan lisannya dilatih untuk terus mengingat asma-asma Allah, menyebut asma-asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Habis lisan. Kemudian yang ketiga, orang yang merindukan surga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, ketika kita memberi makan orang yang berpuasa, satu teguk saja kita berikan makanan tersebut, pahalanya begitu besar. Bahkan pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Namun kita harus perhatikan, kita memberikan makannya ini di waktu yang tepat kepada orang yang berpuasa. Jangan sampai kita memberi makan tapi mendapat dosa. Apa maksudnya? Kita kasih makanan kepada orang yang berpuasa di siang hari. Awalnya dia puasa, gara-gara kita kasih makanan yang enak-enak, makan yang lezat-lezat, akhirnya dia buka di siang hari. Nauzubillah, gara-gara usaha kita dia batal. Insya Allah ini gak akan terjadi. Kita beri makan orang-orang yang berpuasa. Apalagi yang kita beri makan orang berpuasa ini dari anak-anak kalangan yatim piatu. Maka di samping kita mendapat pahala, di samping itu pula kita akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga, karena sudah memuliakan dan menjaga anak-anak yatim piatu. Kemudian yang terakhir, 4 golongan yang dirindukan surga adalah as-shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpuasa di bulan suci Ramadan, niatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan kita ke surga, bahkan surga akan merindukan kita.
Ayo hadirin yang Allah Ta'ala, brother dan sister villa, dimanapun antum berada, jangan terbuai dengan keadaan. Jangan terbuai. Memang akhir zaman ini begitu banyak orang yang meremehkan ibadah puasa. Kalau di zaman dahulu orang tidak berpuasa malu. Namun sekarang kita lihat berapa banyak orang yang tidak malu, tidak menaikkan puasa. Mereka minum di depan umum, bahkan mereka merokok di depan umum. Seandainya mereka tahu begitu besar dosa ketika dia tidak berpuasa. Seandainya mereka tahu, seandainya surga sangat merindukan orang-orang yang berpuasa. Itu subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jemaah dan para pendengar, mari kita isi akhir Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut ke materi inti, materi utama yaitu tentang fadilah dan keutamaan Al-Qur'an. Ya. Di sini begitu banyak hadis mengenai Al-Qur'an. Namun saya bacakan beberapa hadis saja. Ya, karena mengingat waktu. Ya. Hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama yaitu tentang orang yang disibukkan dengan Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sa'id radhiyallahu anhu Rasulullah SAW yaqulu tabaraka wa ta'ala man syaghalal Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taitu afdhala ma'uti sa'ilin fadlu kalamillah ala sa'il kalam ka fadlillah ala khalqi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu ya berkata, Rasul bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan oleh Al-Qur'an sehingga tidak sempat mengingat aku dan memohon kepadaku, maksudnya tidak sempat berzikir, tidak sempat berdoa, aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Keutamaan kalam Allah terhadap seluruh perkataan lainnya seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita sibuk dengan Al-Quran, tidak sempat berdoa, maka Allah akan tetap memberikan keutamaan kepada kita. Bahkan Allah memberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang Allah berikan kepada orang-orang yang memohon kepada Allah. Memohon kepadanya. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya setiap doa yang kita utarakan itu bersumber dari Al-Quran. Contoh doa Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana, itu Al-Quran. Kemudian bahkan doa perjalanan pun itu Al-Quran. Subhanallah sakhkhara lana hadza wa mukrinin dan yang lainnya itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran. Terus doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana itu Al-Quran. Bahkan Rabbana atina fid dunya hasanah itu pun Al-Quran. Banyak doa-doa yang kita baca, doa-doa yang kita sering dengar, itu hakikatnya sumber dari Al-Quran. Jadi ketika kita tidak sempat berdoa karena sibuk dengan Al-Quran, maka pahalanya tidak akan berkurang, tidak akan kalah dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih bagusnya lagi ketika kita sibuk dengan Al-Quran, kita sisipkan waktu juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti doa ini tidak ada nilainya, tetap selalu akan ada nilai pada Allah, karena Allah sangat senang kepada hamba-hambanya yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul bersabda, sesungguhnya seorang yang di dalam dadanya tidak terdapat Al-Quran, sedikit pun, siapapun orangnya yang tidak ada Al-Quran di dalam dadanya sedikit pun, maka seperti rumah kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan
Seandainya dalam hati kita tidak ada Al-Quran sedikit pun, maka diibaratkan oleh Rasulullah seperti rumah kosong. Dalam realita kenyataan saja, dalam realita kehidupan kita, kalau rumah kosong itu siapa kira-kira yang menempati? Ya, malaikatkah atau setankah? Nauzubillah. Kalau sampai setan yang menempati, maka kalau hati kita, dada kita ini kosong dari Al-Quran, maka akan dikuasai oleh setan. Nah, inilah yang membuat kita malas ibadah, membuat malas berzikir pada Allah, karena hati kita sudah dipenuhi oleh setan wallahu a'lam. Ya. Kalau hati kita sudah dipenuhi oleh setan, maka perilaku kita nauzubillah tidak jauh beda dengan perilaku setan laknatullah alaih. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi mari kita baca Al-Quran. Syukur-syukur mampu menghafal Al-Quran, mampu menghafal. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini fadilah beberapa surat. Ya, fadilah surat-surat yang sering kita dengar, seandainya kita baca ini, ya, maka akan memberikan manfaat kepada kita. Dari Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasul bersabda, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Ya. Ini pesan dari Rasulullah. Jangan sampai rumah kita ini seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena tidak pernah dibacakan kalam-kalam Allah. Ya, tidak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, ini yang pernah saya sampaikan di awal. Salah satu nilai positif dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita lebih banyak ibadah di rumah, ya, bahkan taraweh pun di rumah. Mungkin Allah rindu rumah kita untuk dibacakan Al-Quran. Ini kesempatan yang baik untuk kita perbanyak baca Al-Quran di rumah. Ajak anak istri untuk baca Al-Quran. Nah, banyak anak istri untuk baca Al-Quran. Ya, bahkan kalau Rasul sabdakan di hadis tersebut, ya, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah di rumah kita, maka setan-setan ini ya tidak akan ada di rumah kita. Maka kalau orang ahli sunnah wal jamaah, ya, kalau orang ahli sunnah wal jamaah ini biasanya kalau ada orang punya rumah baru, ya, mereka sering mengadakan tasyakuran. Ya. Niatnya apa? Yang pertama untuk silaturahmi, kemudian yang kedua tasyukuran tersebut, ya, mengajak tetangganya untuk sama-sama kita baca Al-Quran. Yang dibaca pun kadang surat Al-Baqarah. Ya. Nah, ini juga ada hadis Rasulullah. An-Shaddad ibnu Awis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ma min muslimin yaqulu muja'ahu yaqra'u suratan min kitabillah illa wa kallallahu malakan fala yaqrabu syai'un yu'zi hatta yahubba matahab. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, jika seorang muslim beranjak tidur kemudian membaca salah satu surat dari kitabullah, maka Allah menugaskan satu malaikat untuk menjaganya sehingga tidak ada sesuatu yang akan mengganggu pun bisa mendekatinya sampai ia bangun kapan saja. Hadis Tirmizi. Ya. Ini salah satu adab tidur ini. Ketika kita ingin beranjak tidur, kita baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, surat apa saja, ya, mau surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, surat Yasin, ataupun apa saja, ya, minimal baca kulhu anas al-falaq saja. Kulhu anas al-falaq, maka Allah akan jaga. Ya.
Jadi nauzubillah, seandainya ada orang-orang yang tidak suka dengan kita atau orang yang iri kepada kita, mereka ingin mengirimkan sihir, mereka ingin mengirimkan santet atau telur, maka tidak akan mempan. Kenapa? Karena Allah sudah jaga. Ya, maka sebisa mungkin sebelum tidur kita baca Al-Quran, minimal surat Qul An-Nas Al-Falaq, ya 3 kul. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, keutamaan Al-Quran dari surat-surat tertentu, ya. Rasul sabdakan Abi Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara salasa ayatin min awal kahfi isma min fitnatid dajjal." Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu bersabda, barang siapa membaca 3 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan terjaga dari fitnah dajjal. Hadis At-Tirmizi. Nah, ada hadis dari hadis riwayat Muslim, ya, hampir sama, cuman jumlah ayatnya lebih banyak. Ini yang lebih masyhur, yang sering kita dengar. Nabi Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafizu asyras ayatin min awal suratul kahfi usima min fitnatid dajjal wa fi riwayatin akhar min akhiril kahfi." Ya. Rawi Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan terjaga dari fitnah dajjal. Riwayat lain mengatakan 10 akhir dari surat Al-Kahfi, maka dia terhindar, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah hadis ini sahih dan sudah masyhur, ya, sudah familiar di kita. Maka, ya, kita ini sedang berada di akhir zaman. Ya, tidak ada salahnya kita menghafal surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 dengan harapan apa? Kita dan anak-anak kita serta istri kita terhindar dari fitnah dajjal. Wallahu a'lam. Ya. Entah kapan dajjal itu munculnya, kita nggak tahu, tapi tidak ada salahnya kita untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Maka diri semua taala, ya, begitu banyak keutamaan Al-Quran. Sayang kalau sampai kita lewatkan. Ada 2 hadis lagi, ya. Ada 2 hadis, masih banyak hadisnya, ya. Masih banyak hadisnya. Namun akan saya bacakan 3 hadis lagi lah. 3 hadis, nanti mengingat waktu sudah 27 menit lebih, ya. An Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara Yasin fi lailatin tiqa wajhillah ghufirallah." Dari Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari karena mengharap keridhaan Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Kemudian An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'al waqi'ah kulla lailatin lam yaftakir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan menjadi miskin. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ya. Ya, yang mau kaya hati, syukur kaya zohir juga, perbanyak baca Al-Waqi'ah. Ya. Jadi kalau kita mau berangkat umroh, mau berangkat haji, gampang sebenarnya. Ya. Perbanyak baca surat Al-Waqi'ah. Kalau nggak mempan juga, ya, belum berangkat juga baca surat Yasin. Ya. 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 Surat Al-Waqi'ah, surat Yasin. Kalau nggak bisa juga surat Tabarok, surat Al-Mulk. Terus aja baca. Kalau nggak mampu juga, nggak berangkat pergi aja juga, terakhir surat Tanah. Surat Tanah dijual berangkat haji, insyaallah berangkat. Terakhir, hadis terakhir yang akan saya bacakan, Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna surata minal Qur'an salasuna ayat syafa'at rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratut tabarakal ladzi biyadil mulk. Dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran sebanyak 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadil mulk, surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk, hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah.
Ya, dari beberapa hadis yang kita dengar, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, menyampaikan. Ya, itu saya bisa sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kekhilafan saya. Ya, saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.